Oke, juga ada dalam hadis ya Bapak Ibu semua. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Islam ditegakkan di atas 5 pijakan. Salah satunya adalah menunaikan zakat, minha ita zakah. Dan juga hadis riwayat Bukhari beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah, zakat dari sebagian hartanya. A'limuhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Ini adalah dalil ya, dalil tentang diwajibkannya atau ketentuan-ketentuan zakat dalam agama kita. Selanjutnya juga ada next ijma ya. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama tentang kewajiban zakat Bapak Ibu. Jadi seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya adalah hukum zakat Bapak Ibu. Nah, hukum zakat ini salah satu rukun Islam. Jadi dia hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan menjadi salah satu pokok dari tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib Bapak Ibu, wajib atau fardu ain, wajib bagi individu, wajib bagi pribadi setiap kita atau setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentunya. Jadi bukan fardu kifayah ya, bukan fardu kifayah sebagaimana ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah seperti sholat jenazah ya, dan lain-lain yang sifatnya fardu kifayah. Sedangkan zakat adalah fardu ain, wajib secara pribadi bagi setiap muslim. Nah, zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci Bapak Ibu. Jadi aturan zakat ini rinci dan paten atau sudah qot'i ya, udah pasti aturannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekaligus di samping dia bersifat ibadah, ibadah itu berarti pengertiannya hablum minallah, itu ibadah Bapak Ibu. Jadi hubungan kita dengan Allah atau kewajiban kita dengan Allah tidak hanya ibadah, ternyata zakat ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau sholat ke masjid, sholat 5 waktu, itu lebih banyak unsur atau didominasi oleh unsur hablum minallahnya. Ada unsur ibadahnya. Mungkin sangat sedikit unsur sosialnya. Nah, zakat berbeda. Zakat itu istimewa. Di samping dia punya unsur hablum minallah, unsur ibadah kepada Allah, dia juga punya unsur hablum minan nas atau muamalah atau amal sosial kepada orang lain, kepada masyarakat atau kepada manusia atau kepada lingkungan, kepada kehidupan manusia itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jadi keistimewaan zakat itu ada hablum minallah yang ditunaikan dan ada hablum minan nas tercipta pada saat yang sama. Jadi ini dimensinya benar-benar dimensi Allah, ibadah dan juga dimensi muamalah Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, karena saking pentingnya zakat, juga ada ancaman Bapak Ibu. Ya, karena dia sifatnya kewajiban, maka kalau kewajiban ini nggak ditunaikan, akan muncul ancaman di belakangnya. Nah, ancamannya banyak di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, tidak menafkahkan jalan hartanya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan mak para itu di neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung. Mereka lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kamu simpan itu. Boleh next Pak? Ini Quran surat At-Taubah. Balik lagi Pak. Ya, Quran surat At-Taubah ayat 35 sampai 34 sampai 35 Bapak Ibu. Jadi yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semua, Allah itu punya mekanisme reward and punishment namanya.
Reward itu hadiah atau penghargaan, punishment adalah hukuman. Allah selalu mewanti-wanti kita, kalau kamu sholat 5 waktu, pahalanya 27 kali lipat. Kalau kamu tidak sholat, kamu masuk neraka. Bahkan kalau kamu lalai sholat, kamu masuk neraka. Nah, sama halnya dengan zakat, Bapak Ibu. Siapa yang membayar zakat itu juga ada rewardnya dari Allah. Bahkan dari kata zakat itu sendiri adalah zakah, yang artinya suci, mensucikan. Orang yang membayar zakat itu sebenarnya dia sedang mensucikan jiwanya dan hartanya. Tapi pada saat yang sama, Allah juga memberikan ancaman, punishment. Siapa yang nggak membayar zakat, maka kata Allah, kamu akan masuk neraka jahanam, yang dimana nanti di neraka itu, sesuai dengan surah At-Taubah ayat 34-35 ini, kami akan membakar atau memanaskan emas itu, harta itu Bapak Ibu, kemudian emas yang panas itu akan dibakarkan ya, di dahi kita, kemudian di perut atau di lambung bahasa Al-Quran, dan juga di punggung kita. Allah sampaikan itu, kenapa itu terjadi? Karena kata Allah, karena kamu dulu menyimpan hartamu, tidak mau mendistribusikannya ya dalam bentuk zakat atau dalam bentuk kewajiban. Next. Selanjutnya juga ada hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman Tuhan kami, Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, dan ini dilakukan juga di zaman Abu Bakar. Sebenarnya dalam Islam, orang yang tidak membayar zakat maka akan disita hartanya. Ini adalah hukuman ya bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lanjut. Diperangi juga ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya Bapak Ibu. Iya, siksaan yang pedih surat At-Taubah ini yang tadi sama ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, itu adalah dalil-dalil ya tentang dalil-dalil umum tentang zakat, baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga ijma para ulama, yang itu menggambarkan tentang kewajiban zakat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikannya ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah atau yang ingin terjadi dalam diri kita seorang muslim dengan adanya kewajiban zakat, Bapak Ibu. Setidaknya ada 3 tujuan dari zakat atau hikmah dari zakat itu sendiri. Pertama, pasti zakat itu berkaitan dengan keimanan kita. Itu udah pasti, Pak. Karena zakat itu rukun Islam, ya, rukun Islam. Yang dimana rukun Islam itu parameter ketaatan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Nah, orang yang berzakat dari sisi keimanan, keimanan pribadinya, pasti yang pertama adalah peningkatan kualitas iman. Ya, kalau kita lihat di yang kotak yang pertama Bapak Ibu, di keimanan itu meningkatkan kualitas iman. Dibersihkan dari berbagai penyakit ruhiyah, itu Bapak Ibu. Nah, kenapa dibersihkan dari penyakit ruhiyah? Ya, penyakit ruhiyah itu penyakit jiwa, Pak. Bukan penyakit jiwa bati gila, Pak ya. Jiwa kita tuh ada yang kikir, bakhil. Bakhil itu penyakit jiwa, Pak. Kikir itu penyakit jiwa. Nah, jadi pada saat kita iri, dengki gitu ya, atau iri orang lain dapat rezeki kita iri gitu ya, orang lain mendapat kemudahan dalam hidup kita dengki gitu ya. Itu penyakit jiwa namanya, Pak. Bukan penyakit jiwa dalam artian orang gila ya Bapak Ibu semua, tapi penyakit jiwa dalam artian jiwa kita ini ada hal-hal negatif. Nah, zakat itu tujuannya salah satu diwajibkan adalah menghilangkan penyakit-penyakit itu dengan upaya untuk meningkatkan keimanan tadi. Karena kan perintah membayar zakat itu perintah terkait dengan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Pada saat kita beriman dengan melaksanakan perintah Allah, maka pada saat itu kita sedang membersihkan dari kita dari penyakit-penyakit jiwa. Ya, seperti iri, dengki, ya. Kemudian tadi yang kita sampaikan kikir, bakhil, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberkahkan
harta dan jiwa kita, Bapak Ibu. Zakat itu secara definisi itu adalah mensucikan, ya. Secara definisi bahasa dia itu artinya mensucikan. Jadi di harta yang kita terima setiap bulan gaji gitu Bapak Ibu, itu ada hal-hal yang sifatnya subhat dan juga mungkin ada hal-hal yang sifatnya haram, ya. Maka zakat itu bisa membersihkan harta kita dari harta-harta yang sifatnya subhat dan haram, dengan catatan itu tidak disengaja Bapak Ibu, ya. Kalau disengaja gitu ya, terus bayar zakat hilang, nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi harta yang memang kita nggak tahu ini sepenuhnya kita terima apa tidak. Nah, sehingga dengan membayar zakat itu bisa memberkahkan harta dan jiwa kita. Tadi jiwa sudah kita bahas, meningkatkan etos kerja dan orientasi mencari rezeki yang halal. Karena zakat nggak boleh atau nggak bisa dibayarkan dari harta yang haram, itu nggak bisa. Nah, kenapa dia meningkatkan etos kerja kita sebagai orang yang beriman? Karena Bapak Ibu, orang yang beriman itu pasti termotivasi bermanfaat bagi orang lain. Motivasi ingin bermanfaat bagi orang lain itu lahir dari rezeki yang banyak. Bapak Ibu, kita nggak bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita nggak punya uang. Betul, Bapak Ibu? Mungkin hanya sekedar doa yang bisa kita sampaikan, gitu ya, menyiapkan waktu. Tapi kita nggak bisa membantu orang dari sisi rezeki, kalau rezeki kita terbatas. Tapi pada saat rezeki kita banyak, maka kita punya peluang yang lebih besar untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga kita bersemangat ya untuk membayar zakat lebih besar, Pak. Ya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang. Nah, untuk bisa membayar zakat lebih besar, maka kita akan semangat mencari rezeki lebih banyak. Inilah nanti yang akan meningkatkan etos kerja kita, Bapak Ibu. Ya, meningkatkan etos kerja seorang muslim. Itu tujuan zakat dari sisi keimanan personal. Selanjutnya dari sisi sosial, apa sih tujuan zakat dari sisi sosial? Memperkuat rasa kepedulian Bapak Ibu antara kita dengan orang yang susah. Membangun silaturahim antara kita dengan tetangga Bapak Ibu. Dan pada akhirnya nanti akan menciptakan rasa aman dan rasa tentram di lingkungan kita tempat tinggal. Makanya Bapak Ibu, salah satu hikmah zakat itu kenapa didistribusikan di tempat zakat itu dikumpulkan. Contohnya, zakat itu dikumpulkan di wilayah Jawa Barat. Maka di Jawa Barat itulah sebaiknya zakat itu didistribusikan kembali. Hikmahnya ini Bapak Ibu, supaya terbangun silaturahim antara orang yang punya kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Supaya terbangun rasa kepedulian, supaya terbangun rasa keamanan. Jadi manfaatnya itu kembali kepada orang yang memberi zakat sebenarnya. Ya, tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar tuh akhirnya lebih baik dibanding kalau nggak dibayarin zakat. Gitu ya. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tujuan zakat itu dari sisi ekonomi. Yang pasti yang pertama meminimalisir kesenjangan pendapatan di masyarakat. Yang kedua, sumber dana bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu kalau ingat kemarin waktu kita di pandemi, Bapak Ibu di musibah pandemi, itu banyak sekali webinar-webinar tentang zakat infak wakaf. Bahkan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, gitu ya, Menteri Keuangan, itu sering mengisi tentang zakat infak wakaf sedekah. Saya waktu itu sering diskusi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Dengan mereka saya sering diskusi dan diskusinya tentang wakaf, Pak. Tentang wakaf, tentang zakat, tentang sedekah. Ya, kenapa? Karena wakaf infak sedekah ini secara teori ekonomi itu mampu menciptakan daya beli, Bapak Ibu. Mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Pada saat daya beli masyarakat meningkat melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf, maka pada saat itu sebenarnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Karena kalau daya beli meningkat, otomatis permintaan terhadap barang itu meningkat. Pada saat permintaan terhadap barang itu meningkat, itu pabriknya produksinya banyak tuh. Kalau produksinya banyak pabrik itu,
maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jangka panjang, zakat itu, infak, sedekah, wakaf, itu akan mampu membuka lapangan pekerjaan. Ya. Bahasa sederhananya atau bahasa yang lebih makronya adalah bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi, Bapak Ibu. Nah, begitu besarnya dampak atau tujuan yang ditimbulkan oleh zakat, Pak, sebagai instrumen keuangan Islam, ya. Baik hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, maupun manfaat yang ditimbulkan hablum minannas, ya, hubungan kita sesama manusia. Lebih keren lagi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, kalau kita menunaikan zakat. Mampu menghilangkan sikap kikir, mampu mempererat silaturahim dengan tetangga. Makanya hadis Nabi tepat sekali, dia bilang, Nabi membilang, tidak akan mencium bau sorga orang yang tidur dalam kekenyangan, tapi tetangganya kelaparan. Nah, itu definisi tentang bagaimana zakat berperan membangun hubungan sosial dalam lingkungan kita hidup, Bapak Ibu semua. Jadi itu sangat relevan ya untuk saat ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, Pak. Dan zakat itu bisa membantu. Lanjut, Bapak Ibu. Next. Oke. Sekarang kita ingin cerita, siapa sih, sebelumnya oke, siapa sih orang yang wajib zakat, Bapak Ibu? Itu menurut Wahbah Zuhaili dalam fikih al-Islam, itu ada 3 kriteria orang yang wajib zakat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang Islam. Ya, itu jawabannya kita bisa tahu nih, kita orang Islam atau bukan. Oh iya, berarti kita memenuhi syarat yang pertama. Ya. Orang nggak Islam nggak wajib zakat. Yang kedua, merdeka, Pak. Merdeka ini artinya bukan budak, ya, bukan budak. Zaman kita alhamdulillah mungkin tidak ada lagi zaman perbudakan. Maka kita ini orang merdeka, berarti kita memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah baligh, ya, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah dibebani hukum agama, gitu ya, hukum agama, mukallaf, orang yang diberikan ketentuan-ketentuan syariat agama. Nah, kalau yang sudah mukallaf ini, Bapak Ibu, maka dia sudah wajib, orang yang kena wajib zakat. Ya. Jadi ada 3, Bapak Ibu, manusia yang wajib zakat. Satu adalah orang Islam, yang kedua merdeka, dan yang ketiga orang dewasa, orang yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani atau sudah balik, sudah dewasa. Lanjut. Kemudian, nah ini syarat kekayaan atau harta yang wajib dizakati, Bapak Ibu. Ini menurut Yusuf Kordowi dalam buku Fikih Zakat ada 6, Bapak Ibu. Syarat kekayaan atau harta yang wajib dizakati, ya, yang harus dikeluarkan zakatnya, Bapak Ibu. Kalau orangnya tadi 3, kalau hartanya, nah itu hartanya ada 6, ya. Pertama, harta yang itu punya kita, bukan punya orang lain. Jadi kalau bukan punya kita, Bapak Ibu, nggak boleh dizakatin, ya, nggak usah dizakatin. Yang kedua adalah harta itu harus punya potensi untuk berkembang. Jadi harta yang memang punya potensi, Pak, untuk berkembang. Bukan harta yang tidak punya potensi berkembang. Nah, yang ketiga, cukup nisabnya. Nisab ini jumlah minimalnya. Nah, nisab itu jumlah minimal, Bapak Ibu. Jumlah minimal yang harus terpenuhi. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Jadi kita nggak boleh bayar zakat, tapi kebutuhan makan nggak terpenuhi. Itu nggak boleh, Pak, Bapak Ibu. Zakat itu adalah kelebihan yang sudah dikurangin dengan kebutuhan kehidupan kita. Ya, termasuk kebutuhan kalau bapak-bapak, berarti kebutuhan anak istrinya. Ya, bukan kebutuhan bapaknya sendiri, tapi kalau yang berkeluarga termasuk kebutuhan anak istrinya. Berarti di luar itu masih ada sisa, itulah yang dizakatin. Ya. Selanjutnya, bukan harta yang hutang, yang sifatnya hutang. Jadi kalau harta itu masih statusnya hutang, Bapak Ibu, itu tidak kena atau tidak wajib zakat. Terakhir adalah waktunya sudah terpenuhi atau haul.
Kalau kita biasa kenal tuh haul istilahnya. Jadi ada 6 ini syarat harta itu harus wajib kena zakat. Ya, ini menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fikih Zakat atau Hukum Zakat. Nah, milik penuh berkembang cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan berlalu 1 tahun atau haul ya. Ada beberapa juga yang tidak harus pakai haul, Pak. Atau seperti zakat pertanian itu pada saat panen gitu ya. Tidak perlu haulnya, tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi tadi ada orang yang wajib zakat, ada 3, muslim, merdeka, balik menurut Wahbah Zuhaili. Yang kedua ada harta yang wajib zakat. Jadi ada orang yang wajib zakat, ada harta yang wajib zakat. Nah, harta yang wajib zakat itu ada 6 tadi. Menurut Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat atau hukum zakat. Nah, ini ada 6 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang 6 ini bisa kita pahami. Nah, dari penjelasan ini kira-kira nih kalau Bapak Ibu punya harta nih ya, itu harus zakat apa enggak? Nah, itu Bapak Ibu yang tahu. Ya, kalau saya kan nggak tahu harta Bapak Ibu itu ya. Kalau dari sisi orangnya kita udah bisa tebak, wah ini kayaknya saya kena zakat nih sebagai orang. Nah, tinggal hartanya lagi. Hartanya itu ada 6 syarat. Ini itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Next, Pak. Lagi ini belum muncul sebelahnya. Oke, ini. Ini golongan, oke, balik lagi. Ya, ini golongan yang berhak menerima zakat Bapak Ibu. Atau istilahnya disebut asnaf. Ya, ini pengetahuan umum saja bagi kita. Ini muncul dari dalil surat At-Taubah ayat 6 60 Bapak Ibu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ini ada 8 Bapak Ibu, yaitu fakir. Fakir ini orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya pekerjaan. Ya, sudahlah tidak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa pula. Jadi benar-benar parah ini kalau fakir, Pak. Kalau miskin itu lebih baik dari fakir. Kalau miskin ini punya pekerjaan, punya aset, tapi nggak bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya, nggak cukup, bahasa kitanya nggak cukup untuk memenuhi hidupnya, hidup standar tadi ya, itu miskin. Kalau fakir tadi nggak punya semuanya, nggak punya pekerjaan, ada pekerjaannya cuman nggak tetap, aset nggak ada, kalaupun ada sangat sedikit, ya udah dipastikan aset nggak ada ya, kerjaan lontang-lantang, dipastikan kebutuhannya nggak terpenuhi itu. Gitu. Nah itu fakir. Kalau miskin tadi punya aset, punya pekerjaan, tapi nggak mencukupin. Nggak mencukupin itu kebutuhan standar Bapak Ibu ya, bukan kebutuhan yang luks, bukan. Selanjutnya adalah amil. Amil itu pengelola zakatnya, pengelolanya. Ya bisa dalam bentuk amil ini identik dengan orang ya, orang pengelolanya. Selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf ini ya orang yang dijinakkan hatinya ya, dimasukkan atau orang yang masuk Islam lah, kurang lebih pengertian sederhananya. Tapi nanti definisinya bisa panjang mu'alaf ini. Selanjutnya adalah rikob ya. Rikob ini orang yang merdeka ya. Kalau gorimin itu orang yang berhutang Bapak Ibu. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan. Jadi ini adalah 8 standar yang itu kaitannya hanya dengan zakat, Pak. Tapi kalau infak, sedekah, ya, itu atau wakaf, itu tidak terikat dengan 8 asnaf ini. Yang hanya terikat dengan 8 asnaf ini hanya zakat. Sedangkan infak, sedekah, atau wakaf tidak terikat dengan 8 kategori atau golongan orang yang berhak menerima zakat ini, Bapak. Ini adalah surat At-Taubah ayat 60, Bapak Ibu ya. Nah, ini golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ini
Eh, Pembagiannya kalau menurut ulama nih juga harus sama, seperdelapan semua. Untuk orang fakir seperdelapan, miskin seperdelapan, nanti musafir juga seperdelapan. Nah, ini nanti hitung-hitungannya ada di lembaga zakat Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di samping orang yang berhak menerima zakat Bapak Ibu, ada juga orang yang nggak boleh dikasih zakat. Pertama siapa? Ya pasti orang kaya gitu ya. Orang kaya nggak berhak ya menerima zakat. Yang kedua, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kebutuhan hidupnya itu mampu. Males-malesan, nah bahasa kita itu ya. Orang kafir udah pasti, gitu ya. Orang kafir, apalagi dia memerangi Islam. Non-Muslim ya, atau orang murtad. Nah, keluarga kita, Bapak Ibu, itu juga nggak boleh dikasih zakat. Contohnya istri, suami, gitu ya. Bapak atau ibu ke atas, ya mungkin nenek, kakek, sampai ke atasnya atau anak nasab ke bawah yang menjadi tanggungan kita tuh nggak boleh Pak. Yang menjadi tanggungan kita ya, yang nggak jadi tanggungan kita boleh. Tapi yang menjadi tanggungan kita tuh ya, kayak saya contohnya seorang suami, saya punya tanggungan. Orang tua saya dua-duanya saya yang nanggung dia, ya kebutuhan hariannya. Istri saya yang nanggung kebutuhannya. Anak-anak saya yang nanggung kebutuhan harian mereka. Mereka tinggal bersama saya, maka mereka ini nggak bisa menerima zakat dari saya. Gitu ya Pak Ibu ya, karena dia menjadi tanggungan saya yang udah saya tanggung setiap hari. Selanjutnya ada keluarga baginda Rasulullah SAW. Juga nggak berhak menerima zakat. Nah ini golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat. Lanjut. Nah sekarang macam-macam zakat Bapak Ibu. Kalau tadi harta yang wajib zakat, kalau sekarang macam-macam zakat. Nah zakat itu ada dua kelompoknya. Satu namanya zakat fitrah, ya itu terkait dengan jiwa kita. Zakat diri, itu istilahnya juga. Yang kedua adalah zakat harta. Nah, jadi Bapak Ibu, diri kita ini itu perlu dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, harta kita itu juga harus dikeluarkan zakat. Nah, Bapak Ibu kalau kita renung-renungkan, yang kita punya kan cuma dua itu dalam hidup ini. Satu diri kita sendiri, yang kedua harta yang kita punya. Ya, dua itulah yang kita miliki sebenarnya. Nah, berdasarkan kepemilikan itu, maka kita mengeluarkan zakatnya, ya, mensucikannya. Ya, cara untuk mensucikannya salah satunya adalah melalui pembayaran zakat. Baik jiwa kita, fitrah, maupun harta. Nah, apa itu zakat? Fitrah, zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Ada juga yang fikih yang lain sampai maghrib setelah Idul Fitri. Dan juga yang menyampaikan 1 bulan selama masih dalam bulan Syawal. Itu masih boleh, ada juga yang bilang seperti itu. Kemudian ada zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta diwajibkan karena adanya harta tentu yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan pada hartanya, bukan kepada pemiliknya, bukan kepada pribadinya. Nah, Bapak Ibu, dua-dua ini harus kita perhatikan dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita lupa, karena ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban yang harus kita lakukan, suka tidak suka. Dan Allah mengancam bagi kita kalau kita nggak ngelakuinnya. Dan juga Allah ngasih reward bagi siapa yang mau melakukannya. Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Jadi ada dua itu jenis zakat. Ada fitrah dan ada mal. Zakat fitrah, zakat mal. Nah fokus kita hari ini adalah zakat malnya Bapak Ibu. Bukan zakat fitrah. Nah ini zakat mal. Kita langsung masuk ke zakat mal Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Saya lupa ngasih kata zakat malnya. Jadi yang warna abu-abu nih ya. Warna abu-abu ini harusnya zakat mal judulnya ya. Jadi zakat fitrah nggak kita bahas Bapak Ibu ya di sini. Insya Allah yang kita bahas hanya zakat mal saja. Nah zakat mal ini Bapak Ibu itu ada dua apanya ya kajiannya. Satu kajian yang memang zakat itu muncul atau ada di dalam dalil Al-Quran dan hadis. Nah, bahasanya dalil yang nas, ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Disebutkan terus terang, disebutkan secara jelas dalam nas, dalam Al-Quran dan hadis. Apa aja tuh, zakat apa aja? Ada namanya zakat emas dan perak. Ada namanya zakat perdagangan. Ada namanya zakat barang tambang. Ada namanya zakat pertanian. Ada namanya zakat hewan ternak. Nah, Bapak Ibu, 5 zakat ini
itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, atau ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Nah, ada yang tidak disebutkan di dalam nas atau di dalam hadis, sehingga ulama membuat ijtihad namanya, ya, membuat pendapat, membuat fatwa. Itulah yang kita sebut dengan istilah zakat kontemporer. Nah, kontemporer itu artinya kekinian, Bapak Ibu. Jadi zakat yang baru muncul saat ini, gitu ya. Nggak ada dalilnya dalam hadis. Dalil qot'inya, dalil pasti, dalil jelasnya itu nggak ada dalam nas, dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi para ulama mengambil metodologi yang namanya usul fiqh, ya, atau kaitannya dengan kaidah-kaidah usul fiqh, ya, sehingga muncullah fatwa-fatwa tentang zakat kontemporer. Nah, apa saja contohnya Bapak Ibu? Zakat profesi. Nah, itu nggak ada di nas, nggak ada. Tapi ulama berijtihad bahwasanya ada zakat profesi namanya. Terus ada zakat uang simpanan atau zakat deposito. Terus ada zakat perusahaan, ya. Ada zakat investasi. Selanjutnya nanti ada zakat hadiah. Nah, ini Bapak Ibu disebut dengan istilah zakat kontemporer, ya, zakat kekinian. Nah, zakat kekinian. Yang nasnya itu tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu Bapak Ibu ya perbedaan antara zakat yang ada nasnya dalam Al-Quran secara jelas atau dan zakat yang sifatnya kekinian atau kontemporer. Nah, zakat yang merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap nas juga sebenarnya, terhadap dalil-dalil itu juga, terhadap Al-Quran dan hadis. Lanjut. Nah, ini tabel-tabel nisab ya, yang dikeluarkan oleh Laskis Peduli Bapak Ibu. Ya, ini ada ketentuan-ketentuan pembayaran zakat. Zakat emas dan perak ya, itu nisabnya 85 gram emas. Nanti haulnya adalah tahun, tarifnya atau yang dibayarkan zakatnya 2,5%. Ya, ini bisa dicari di referensi-referensi di internet, tabel-tabel perhitungan zakat ini Bapak Ibu. Selanjutnya boleh nanti next Bapak Ibu, next slide-nya. Nah, ini juga perhitungan zakat yang dari Basnas. Ada zakat saham gitu Bapak Ibu ya. Ada zakat tabungan. Nah, zakat saham dan zakat tabungan ini termasuk zakat kontemporer ya. Zakat yang nasnya tidak ada secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ulama beristihad. Nah, nisabnya juga istihad ya, hasil istihad para ulama. 85 gram emas, haulnya kalau contohnya zakat saham tuh, haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Cara ngitungnya pun juga ya, hasil istihad nih Bapak Ibu. Ini kan bahasa-bahasa keuangan nih. Cara ngitungnya tuh coba Bapak. Khusus saham yang tercantum dalam daftar efek syariah, gitu ya. Nah, ini cara ngitungnya capital gain ditambah dengan dividen dikali 2,5%. Nah, ini kan tidak ada dalam dalil Al-Quran dan hadis. Dividen, istilah dividen. Istilah dividen itu istilah manajemen keuangan. Tetapi ulama beristihad. Nah, ini salah satu contoh daripada zakat kontemporer, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pegang saham, cara ngitungnya seperti itu. Haulnya seperti itu, kadarnya seperti itu, nisabnya juga seperti itu. Atau tabungan, contoh. Zakat tabungan, ya. Nisabnya 85 gram emas. Haulnya 1 tahun. Jadi kalau tabungan Bapak Ibu baru 3 bulan, ya nggak wajib zakat. Ya. Kadarnya 2,5% nanti dari nilai tabungan. Cara ngitungnya tuh saldo akhir dikurang bunga, ya, dikali 2,5%. Jika Bapak Ibu menabung di bank konvensional, makanya dikurangin bunga itu. Nah, ini contoh-contoh daripada zakat kontemporer. Nah, zakat kontemporer yang juga paling familiar dengan kita tuh adalah zakat penghasilan. Itu yang paling familiar Bapak Ibu. Walaupun ada yang berbeda pendapat ya tentang zakat penghasilan. Tapi mungkin kita nggak bahas beda pendapatnya. Tapi bagaimanapun itu ada fatwanya tentang zakat penghasilan. Ini contohnya Pak. Zakat penghasilan itu di baris yang paling atas.
nisabnya ijma ulama atau bukan ijma, ijtihad ulama tentang nisab penghasilan itu adalah 85 gram emas. Waktunya 1 tahun, kadarnya 2,5%, perhitungannya penghasilan dikali 2,5%. Itu ya Pak Ibu ya. Nah, ini bagaimana zakat-zakat kontemporer itu dihitung. Nah, lanjut. Ini contoh-contoh perhitungan. Nah, sekarang ini juga ada peristiwa-peristiwa dalam zakat kontemporer. Ya. Salah satunya adalah kaitan antara zakat dengan pajak. Di Indonesia, saat ini, itu zakat mampu mengurangi pajak yang harus kita bayarkan setiap tahun, Bapak Ibu. Nah, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Persisnya ada di pasal 22 dan 23 ayat 1 dan 2. Nah, pasal 22 kita lihat apa ya? Di pasal 22 ini zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas dan atau las gitu ya. Jadi boleh Basnas, boleh las Bapak Ibu. Kalau Glasgis berarti las ya. Itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ya, itu ada undang-undangnya sudah Bapak Ibu. Di pasal 23, Basnas atau las itu wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki atau pemberi zakat. Dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan undang-undang ini, maka las itu wajib memberikan bukti setor zakat. Jadi Bapak Ibu kalau menunaikan zakat di Lasgis, minta bukti setor zakatnya Bapak Ibu. Ya. Kalau menunaikan zakat di Lasgis, minta bukti setor zakat. Nah, bukti setor zakat ini nanti menjadi kwitansi untuk pengurang pajak kita atau menjadi bukti, menjadi dokumen ya untuk mengurangi pajak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ya ini. Tujuan dari aturan ini Bapak Ibu agar wajib pajak yang beragama Islam itu tidak terkena beban ganda. Sudahlah harus bayar zakat, masih harus bayar pajak. Ya, jadi nggak ganda Pak. Jadi bisa satu saja. Kan kemarin udah bayar zakat. Oh ya udah dikurangin deh pajaknya. Nah, sederhananya begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukti setor zakat itu bisa menjadi bukti atau dokumen pengurang pajak. Kita lanjut. Bagaimana aplikasinya ini nah contohnya Bapak. Lanjut. Bagaimana penerapannya? Nah, di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 06 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat, di pasal 1 Bapak Ibu bunyinya begini. Zakat atau sumbangan keamanan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutto itu meliputi zakat apa saja, Pak? Nah, pertama, zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, berarti kita nih secara pribadi, Pak. Itu bisa kita pakai nanti untuk mengurangi pembayaran pajak kita di tahun berjalan, ya. Berarti kita nih pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan. Nah, jadi perusahaan juga sama. Kalau perusahaan itu udah bayar zakat, maka bukti setor zakat perusahaan itu bisa menjadi pengurang pajak. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, dua itu tercover oleh undang-undang ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di poin B-nya nah, poin B-nya itu yang di bawah Bapak Ibu. Sumbangan keagamaan yang wajib itu katanya, itu yang diakui di Indonesia adalah yang, nah ini kata kuncinya, yang di kalimat paling bawah, yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan pemerintah. Jadi kalau lembaga itu tidak disahkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, maka bukti setor yang tadi nggak bisa dipakai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga pemerintah itu nanti mengeluarkan daftar lembaga-lembaga yang disahkan sebagai penerima zakat. Ya, ada daftarnya dan setiap tahun itu diperbaharui oleh Dirjen Pajak. Gitu Bapak Ibu ya, setiap tahun itu diperbaharui Bapak Ibu oleh Dirjen Pajak. Daftar lembaga-lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan bukti setornya itu bisa diakui untuk mengurangi pajak. Nah, pertanyaannya nanti apakah Lasgis masuk gitu ya dalam daftar itu? Kita lanjut, kita lihat nanti Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah di peraturan itu juga di pasal 2 Bapak Ibu, wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tadi, ya, itu harus melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada SPT tahunan pajak penghasilan. Jadi Bapak Ibu, kita kan punya SPT tahunan tuh untuk bayar pajak. Nah, itu bukti setor zakat kita tadi dilampirkan fotokopinya, ya. Nah, itu nanti menjadi pengurangan zakat atau pengurangan pajak ya, yang merupakan pembayaran zakat kita pada tahun berjalan dimaksud. Nah, itu bentuk mekanisme penerapannya. Jadi pada saat kita nanti ngumpulin SPT itu ya, lapor SPT itu di bulan Maret, April biasanya. Nah, itu harus melampirkan fotokopi bukti setor zakat kita ya, yang ke lembaga yang disahkan tadi. Ya, lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Itu ya, mekanismenya begitu, Bapak. Lanjut. Nah, bukti pembayaran zakat itu Bapak Ibu, itu ada kriterianya. Bagaimana kalau secara langsung kita dapat kwitansi di kantor lasnya atau ditransfer rekening bank. Nah, ternyata di aturan ini disampaikan bukti pembayaran itu dapat berupa secara langsung atau melalui transfer rekening bank atau pembayaran melalui ATM. Nah, di mana di bukti itu Bapak Ibu, itu paling sedikit harus memuat 6 syarat. Satu, di bukti pembayaran itu harus terdapat nama lengkap wajib pajak. Nah, ini bagi LAS harus menyiapkan bukti setornya minimal 6 ini, ya. Dan NPWP pembayar. Jadi di bukti setor itu harus ditulis nama lengkap beserta nomor pokok wajib pajaknya di bukti setor zakat itu. Yang kedua harus melampirkan jumlah pembayaran. Ini udah pasti, Pak, ya. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Oh, udah pasti itu biasanya itu pasti ada tuh, ya. Nama juga biasanya ada. Yang sering lupa di kwitansi pembayaran itu bukti setor itu adalah NPWP, itu jarang biasanya ya. Nomor 4, nama amil zakatnya, nama lembaga zakatnya, ya, yang disahkan oleh pemerintah tuh. Nah, ini biasanya ada ya. Di kop suratnya atau di stempelnya biasanya ada nama. Yang kelima, tanda tangan petugas. Nah, ini udah pasti tuh, tanda tangan petugas ya di kwitansi. Yang terakhir adalah validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran dilakukan melalui transfer, apabila transfer. Tapi kalau dia langsung, ya, kalau dia langsung, sebenarnya nggak perlu validasi petugas bank. Nah, yang perlu disiapkan hanya kolom untuk NPWP pembayar. Nah, gitu ya, Bapak ya. Nah, ini apa ya, bukti pembayaran yang bisa diterima oleh Dirjen Pajak pada saat zakat itu kita klaim sebagai pengurang pajak. Jadi ada bukti setornya yang dilengkapi minimal 5 atau 6 poin yang disebutkan dalam peraturan ini ya, di pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah ya.
Kita lanjut. Next. Nah, di pasal 3-nya, di peraturan tadi, zakat itu Bapak Ibu, nah ini bisa tidak sah sebagai pengurang pajak apabila, nah ini di pasal 3-nya, apabila kata dia nggak bisa ngurangin pajak zakat itu kalau atau jika atau apabila pertama tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat atau las atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, jadi lasnya itu zakatnya nggak dibayarkan kepada las yang tidak disahkan atau masih belum disahkan, sehingga nggak diakuin kalau yang itu nggak bisa mengurang pajak. Jadi benar-benar las yang disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, bukti bayarnya tadi ya atau kwitansi pembayarannya tadi itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi yang di atas sebelumnya. Jadi bukti bayarnya nggak lengkap 6 poin tadi. Nah, itu nggak bisa juga. Ya, contohnya NPWP-nya nggak ada gitu ya. Jumlah bayarnya nggak ada, tanggal bayarnya nggak ada. Maka itu nggak sah atau tidak bisa dijadikan dokumen untuk pengurang pajak ya pada saat kita melaporkan SPT. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di pasal 3 ya. Undang peraturan yang tadi. Selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat apakah LASGIS ada dalam daftar LAS yang disahkan pemerintah untuk menerima bukti bayarnya itu bisa mengurangi pajak. Nah, ternyata ada Bapak Ibu. Ini berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor per 3 tahun 2023. Ini yang terbaru. Yang terbaru Bapak Ibu ya, judulnya adalah badan atau lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, inilah daftarnya Bapak Ibu. Banyak tuh daftarnya. Nah, LASGIS itu ada 2 kalau tidak salah saya. Ada di nomor 23 ya, di Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, Yayasan LASGIS kalau di sini, peduli. Apakah sama atau tidak, saya tidak kurang tahu persis ya. Apakah itu sama atau tidak. Tapi yang pasti, di Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi itu masuk di nomor 7 ya. Di nomor 7 Bapak Ibu. Yayasan Gema Indonesia Sejahtera ya. Gema Indonesia Sejahtera. Jadi Bapak Ibu, LASGIS itu adalah salah satu lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah sebagai amil atau lembaga yang bukti setor zakatnya dengan ketentuan tadi ada 6 poin ya, harus ada di bukti setor itu kalau diklaim nanti pada saat lapor SPT ya, tahun dimaksud, maka zakat Bapak Ibu itu bisa diakui sebagai pengurang pajak gitu ya, PPH, pajak penghasilan ya, PPH. Nah, itu Bapak Ibu, baik pribadi ya, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi Bapak Ibu secara pribadi ataupun secara perusahaan kalau mau membayar pajak ke LASGIS, membayar zakat ke LASGIS itu bisa bukti bayarnya ya dijadikan pengurang pajak nanti pada saat lapor SPT tahunan ya. SPT tahunan daripada pajak penghasilan. Itu Bapak Ibu ya. Dasarnya ini sudah saya sampaikan. Ada di peraturan Dirjen Pajak per 3 2023 yang terbaru nih. Ini untuk tahun ini. Ya, ada LASGIS dan ada Yayasan Gema Indonesia Sejahtera. Lanjut. Nah, bagaimana cara zakat itu mengurangi pajak kita Bapak Ibu? Nah, ini ada contoh sederhana ya. Ini contoh sederhananya Bapak Ibu. Contohnya si Ahmad ini orang wajib pajak orang pribadi ya, bukan badan. Contohnya si Ahmad ini seorang pedagang ya, pedagang elektronik Bapak Ibu. Penjualan dia pada tahun 2023, berarti ini dia nanti mau bayar zakat perdagangan berarti ya, ke LASGIS contohnya.
tahun 2023 sebesar 110 juta. Ini penjualannya baru, penjualan kotor, Pak. Harga pokok penjualannya atau HPP-nya, modal HPP ya, itu 60 juta. Biaya listrik, administrasi, internet, dan lain-lain selama 2023, 20 juta, Pak. Nah, sehingga perlu kita cari bayar pajak dan zakat. Penghasilan bruto kotor itu 110 juta. Harga pokok penjualan daripada barang-barang elektronik itu 60 juta. Biaya listrik dan ADM 20 juta. Sehingga penghasilan net ya bersih. Artinya pendapatan sudah dikurangin biaya-biaya. Maka penghasilan netnya sebelum zakat adalah 30 juta. Anggap saja Bapak Ibu, 30 juta ini sudah mencapai nisab. Ya, sudah mencapai nisab. Artinya sudah mencapai jumlah minimal kena zakat. Anggap saja dulu begitu Bapak Ibu ya. Walaupun 85 gram emas sebenarnya. Tapi ini kita anggap dulu deh, udah mencapai nisab, biar mudah memahaminya. Maka zakatnya adalah 2,5% dari 30 juta, yaitu 750.000. Ya. Maka yang kena pajaknya nanti itu bukan 30 jutanya, bukan penghasilan net 30 jutanya. Tetapi penghasilan yang sudah dikurangin pajak 750.000 tadi. Sehingga menjadi 29.250.000 saja yang kena pajak. Ya. Kalau dia nggak bayar zakat, Bapak Ibu, atau nggak bayar zakat di lembaga yang resmi pemerintah, maka pengalinya adalah 30 juta. Bukan 29.250, tapi yang 30 jutanya. Nah, karena dia udah bayar zakat, maka zakatnya jadi pengurang daripada pajak. Nah, pajak yang dibayarkan ini contohnya di sini adalah 5%, Pak. Karena dia di bawah 50 juta ya PPh. Maka 5% dari 29.250.000 adalah 1.462.500. Nah, dalam perhitungan yang sederhana ini, maka zakat di situ berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara supaya dia tadi nggak kena ya tadi pakai bukti setor zakat ya di lembaga yang resmi. Lasgis itu masuk di dalamnya, lembaga yang sah penerima kwitansinya diakui untuk mengurangi pajak. Lanjut. Sudah selesai. Itu tentang zakat kontemporer ya Bapak Ibu. Tadi kita udah cerita dari awal tentang dalil-dalilnya, kemudian apa beda zakat kontemporer dengan zakat yang ada dalam nas Al-Qur'an dan hadis. Kemudian tadi juga kita udah fokus kepada zakat bagaimana zakat dengan pajak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sebagai materi kita pada malam hari ini dan juga pengantar diskusi kita ya terkait dengan apabila nanti ada pertanyaan dan tambahan mungkin dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan banyak ya Pak materinya. Lumayan Ibu. Baik Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan, boleh saya sampaikan ya? Silakan Ibu. Ya, baik. Yang pertama, kalau zakat penghasilan ada standarnya nggak ya? Kan kalau pajak baru wajib pajak kalau penghasilan kita sudah mencapai 50 juta per tahun. Kalau zakat gimana? Gitu. Baik, terima kasih. Dari siapa itu pertanyaannya Ibu? Tadi dari Mbak Ovi. Oke, Mbak Ovi. Terima kasih Mbak Ovi pertanyaannya. Ini langsung dijawab, mau dikumpulin dulu nih? Boleh langsung, Pak. Baik. Makasih Mbak Ovi. Baik, untuk zakat penghasilan itu ada memang batas minimalnya. Namanya itu adalah nisab, Mbak Ovi ya. Nah, nisab itu untuk zakat penghasilan adalah 85 gram emas. Nah, itu. Nah, emas ini kita contohkan sederhana dulu deh. Kalau 1 gram emas itu harganya adalah 1 juta, maka syarat minimum harus bayar zakat penghasilan Bu Ovi setahun. Nah, tahun ini hitungnya Bapak Ibu, bukan bulan, setahun. Itu minimal adalah 85 juta. Ya. Tentunya setelah dikurangi kebutuhan pokok.
ya, kebutuhan pokok gitu Bapak Ibu ya. 85 juta. Jadi syarat minimalnya supaya kena supaya syarat minimal penghasilan yang kena pajak itu tergantung standar emas harganya berapa. Kalau 1 gram itu 1 juta berarti 85 juta. Kalau 2 juta berarti 170 juta. Ya. Kalau 500.000 berarti 43 juta. Jadi tergantung harga emas pada saat berlaku. Nah, Lasgis itu punya ketetapan harga emas kalau untuk tahun 2023 itu adalah 970.000. Kalau tidak salah saya, 970.000 apa 975.000 per gram. Nah, tinggal dikali saja Bapak Ibu. Mungkin sekitar kurang lebih sekitar 80 juta lah ya. Jadi kalau Bu Opi punya pendapatan setahun, bukan sebulan Bu Opi ya, setahun 80 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu standarnya. Itu ya, Mbak Tika. Bapak kalau misalkan tadi kan setahun ya nisabnya itu. Kalau misalkan baru masuk kerja nih Pak, berarti kita tunggu sampai setahun dulu. Kalau sudah mencapai, tapi kan kita misalkan belum sampai setahun Pak kerjanya, itu tetap dikeluarkan nggak Pak? Sedangkan kalau dibagi 12 bulan, kita tuh sudah mencapai nisab gitu. Baik, boleh. Pertanyaan yang bagus, Mbak Tika. Ketentuan zakat itu tetap harus mempertimbangkan haul. Itu prinsip dasarnya. Jadi harus hitungannya 1 tahun untuk zakat penghasilan. Namun, ulama beristihad lagi. Boleh dicicil setiap bulan. Nah, judulnya cicilan. Judulnya cicilan. Contoh, bulan ini dapat gaji 3 juta. Langsung dikali 2,5%. Silahkan Bapak Ibu. 10 juta deh. Gaji saya 10 juta sebulan. Langsung dikali 2,5%. Yaitu 250.000. Nyicil itu tapi posisinya. Nyicil. Dan cicilan ini Bapak Ibu boleh langsung dikasihkan kelas. Dalam hal ini Lasgis. Ya. Boleh langsung disetor kelas. 250 bulan depan, 250 lagi, bulan depan 250 lagi. Nah, kalau dia sudah bisa terpenuhi nisabnya 85 juta tadi langsung di bulan yang hari itu, di bulan itu, maka boleh langsung ditunaikan. Boleh juga dicicil seperti tadi. Jadi begitu Mbak Tika. Jadi boleh dicicil per bulan. Tapi statusnya namanya cicil. Cicil. Nanti kalau sudah terkumpul nisabnya selama 1 tahun, sudah terkumpul haulnya, mohon maaf, haulnya terkumpul, waktunya itu sudah sampai 1 tahun, boleh ditunaikan, ya, boleh ditunaikan. Atau belum sampai 1 tahun, tapi nisabnya sudah terpenuhi, maka ulama juga punya istihad, tidak harus menunggu haulnya, langsung boleh ditunaikan. Itu ya Mbak Tika ya. Jadi itu level itu ada di wilayah ijtihad para ulama. Jadi untuk supaya hati-hati kita, supaya aman, ya nanti daripada ngumpul-ngumpul dulu gitu ya, maka supaya aman ulama menyarankan pada saat terima pendapatan bruto, contohnya bruto kita 10 juta, langsung tunaikan zakatnya sebesar 2,5% untuk zakat penghasilan. Berarti 250 langsung setor, gitu ya Bapak Ibu ya, langsung setor. Nah gitu. Itu mungkin Mbak Tika ya. Baik Pak. Lalu ada pertanyaan dari Bu Kustini, apakah dana zakat bisa digunakan untuk wakaf? Pertanyaan bagus Ibu. Dana zakat itu tadi hanya untuk 8 asnaf Bapak Ibu. 8 asnaf. Dan itu sifatnya berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf, uangnya atau asetnya itu nggak boleh hilang manfaatnya. Jadi harus dijaga nilainya. Ya, nggak boleh habis nilainya Bapak Ibu. Itu wakaf. Sedangkan zakat justru harus habis. Ya, makanya zakat boleh dibelikan untuk beras kepada fakir miskin. Nah, fakir atau miskin. Beras itu dimakan habis, Pak. Manfaatnya langsung pada saat itu juga. Hari itu juga bisa. Kalau wakaf, nggak boleh hilang manfaatnya. Jadi kalau ditanya apakah dana zakat bisa digunakan untuk wakaf, maka jawabannya tergantung. Tergantung
wakaf apa dulu gitu ya. Kalau diwakafkan untuk 8 asnaf tadi ya, 8 asnaf tadi tuh untuk eh, apa ya, untuk beli kebutuhan pokoknya si fakir contohnya. Nah, itu dengan catatan nilai manfaatnya nggak boleh hilang. Nah, cuman susah sekali Bapak Ibu kalau untuk konsumtif. Tetapi kalau dia untuk produktif, kan zakat boleh juga untuk produktif tuh, ya kan? Duit zakat dipakai untuk produktif, untuk usaha contohnya. Maka usahanya harus nggak boleh beresiko, harus terus berkembang, maju terus. Maka spirit-spirit wakaf sebenarnya ada dalam zakat. Nah, tapi pada intinya Bapak Ibu, dia tuh beririsan sebenarnya. Tapi pada intinya zakat itu peruntukannya berbeda dengan wakaf. Spiritnya juga berbeda. Zakat itu wajib, sedangkan wakaf tidak. Zakat itu diatur siapa yang boleh menerima, wakaf tidak. Wakaf hanya ngatur manfaatnya nggak boleh hilang. Kalau zakat, kebutuhan basic orang yang menerima itu terpenuhi dengan baik. Nah, dari spirit itu sebenarnya dana zakat itu sebaiknya tidak digunakan untuk wakaf. Dia seharusnya digunakan untuk 8 asnaf itu saja. Gitu ya, Ibu Kustini. Semoga bisa membantu jawabannya. Ada lagi pertanyaan, Pak. Kalau bayar zakat bukan di las, itu sah apa enggak ya, Pak? Karena mungkin ada beberapa Contohnya di orang yang mana? bayar zakatnya di masjid gitu Oh, kan. siap, baik. Hmm. Bapak Ibu, sahnya zakat itu ada dua definisinya. Sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Yang zakat bisa mengurangi pajak tadi, sah bagi pemerintah itu adalah sah kalau di lembaga yang diakui oleh pemerintah, baru dibilang sah. Kalau lembaga yang tidak diakui pemerintah, maka dibilang nggak sah bagi pemerintah. Tapi akan berbeda kalau definisinya menurut agama. Nah, sah menurut agama itu Bapak Ibu, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sah menurut agama. Tadi saya sudah sampaikan kriteria-kriteria di awal. Siapa orang yang wajib zakat? Muslim atau orang Islam, merdeka, balik. Selama 3 orang ini terpenuhi syaratnya, maka orang itu sah bayar zakat. Orang gila sah nggak bayar zakat? Nggak, Pak, karena dia nggak balik, nggak berakal ya. Orang kafir sah nggak bayar zakat? Nggak, secara hukum Islam. Tadi syaratnya. Jadi dalam agama tuh selama syarat dan hukumnya terpenuhi, maka dia sah. Nah, tadi kapan dia itu syarat-syarat yang terpenuhi, tadi saya sudah sampaikan di atas. Kalau untuk orangnya ada 3 tadi, untuk hartanya ada 6, ya, untuk golongan zakatnya ada 8. Nah, selama 3, 6, 8 itu terpenuhi, walaupun tidak disahkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, maka tetap zakatnya sah menurut agama. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya, saya Muslim, sudah dewasa, kemudian merdeka. Harta saya tuh 6-nya udah terpenuhin, udah berlebih tuh 6 yang syarat tadi. Haulnya terpenuhin, nisabnya terpenuhin, udah dikurangin utang, udah dikurangin kebutuhan pokok, dia berkembang gitu ya, udah terpenuhin 6-6-nya. Terus saya bayarkan zakat saya kepada tetangga saya. Yang tetangga ini adalah seorang miskin. Nah, pertanyaannya sah apa enggak? Saya kasih langsung tuh ke tetangga. Jawabannya kalau menurut agama sah. Sah. Gitu ya, Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi sah agama itu nanti berbeda dengan bukan berbeda sebenarnya, melengkapi nanti sahnya pemerintah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin Mbak Tika ya. Baik, Bapak. Bapak, pertanyaannya mungkin ini yang terakhir. Eh,
zakat itu kan ketika mau bayar itu kan pakai akad ya Pak. Ya, Tapi kalau lewat transfer itu gimana ya Pak akadnya? Sedangkan kita nggak langsung gitu. ya. Akad itu Bapak Ibu, itu ada yang tertulis, ada yang tidak, ada yang lisan saja. Itu namanya definisinya semuanya akad. Ya, ada yang pakai nggak apa istilahnya tuh nggak harus ngomong, kita pun juga bisa dibilang akad. Bahkan pakai isyarat pun juga bisa akad. Nah, transfer itu juga akad sebenarnya. Akad itu pada saat Bapak setuju membayar zakat di Lasgis melalui transfer. Pada saat Bapak memencet tombol kirim atau transfer ke Lasgis, itu sebenarnya Bapak sedang membuat akad dengan Lasgis yang ketentuannya sudah ada lebih dulu. Bapak tuh bayar zakat penghasilan, hitungannya seperti ini, ditransfer ke rekening ini, sejumlah ini. Nah, itu akad, Pak. Tertulis tuh. Jadi bukti setor itu sebenarnya akad. Jadi bukan berarti dalam bentuk deskriptif gitu ya. Dengan ini saya bernama si Anu, beralamat di sini sebagai pihak pertama melakukan transaksi zakat mal gitu ya. Di sini, di sini, di sini. Tidak harus seperti itu, Pak. Bukti transfer itu saja ditambah dengan keterangan zakat mal atau zakat mal gitu ya. Ya, zakat mal lah ya. Zakat pertanian atau zakat perdagangan. Sekian. Sebenarnya itu sudah melambangkan daripada akad itu sendiri. Jadi transfer, tombol klik transfer itu sebenarnya menyatakan persetujuan Bapak untuk bertransaksi dengan Lasgis sebagai lembaga zakatnya. Gitu. Itu sebenarnya akadnya udah tercipta, Pak, di situ. Baik Bapak, sudah jelas jawabannya. Mungkin itu terakhir Pak Baik, pertanyaannya. baik. Eh, Teman-teman diingatkan kembali Bapak Ibu untuk sertifikatnya boleh diisi absennya. Eh, Nanti PowerPoint-nya izin kami share ya Pak di Silakan, grup silakan, Mbak Tika. supaya teman-teman bisa baca. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah webinar kita malam hari ini sudah selesai disampaikan oleh Pak Deki. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Semoga jadi amal untuk Bapak dan untuk kita sebagai ilmu supaya kita bisa apa namanya bagi-bagi juga ke teman yang lain yang belum paham tentang zakat. Nanti boleh di-share ke teman-teman yang lain. Saya mohon maaf jika ada salah dalam kalimat. Uh, Mari kita tutup webinar kita malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.